Om Swastiastu. Hai semuanya, jumpa lagi di Mebarung Channel. Tentunya masih dalam Gesah Balikau, dan pada hari ini tentunya hari yang spesial di mana saya bisa berbincang-bincang dengan tokoh yang juga sangat spesial. Tapi sebelumnya jangan lupa untuk Anda untuk like, komen, share, dan juga subscribe. Dan juga jangan lupa untuk tekan tombol lonceng untuk mengetahui video-video terbaru dari kami. Langsung saja pada hari ini kita akan ngobrol-ngobrol dengan tokoh yang sangat spesial yang sudah hadir di sebelah saya. Ada Ide Bagus Indugose SH, Bupati Jembrana periode 1990 sampai dengan 2000. Om Om Swastiastu. Swastiastu, Ratu Aji. Nggih, Nggih, jadi Ratu Aji sendiri juga merupakan pelingsir dari Griya Banjar Anyar, Desa Batu Agung, Kecamatan Jembrana. Punapi gatrenya niki, Ratu Aji, cek, kesibukannya napi ya niki. kesibukan ya sehari-hari ini kita ngajak dua dua cucu lah, Dua ya, cucu. ya Nggih. dua cucu dari anak yang ketiga, Bagus Krisna. Dua orang saya ajak di sini di Banjaranyar, ya. mm, jadi mereka itu saya bimbing sehingga nanti berguna bagi keluarga, masyarakat, Keluarga. bangsa, dan negara. Betul sekali. Hmm, Nah, kita bicara tentang karir dari Ratu Aji sendiri. ya, Punapi karirnya, perjalanannya ya, sampai dengan ya, menjadi orang nomor satu di Kabupaten ya. Jembrana. Setelah saya menyelesaikan studi saya di Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya, saya kemudian melamar di kantor gubernur kepala daerah tingkat 1 Bali dan diterima di sana, ditempatkan di Pemda tingkat 2 Buleleng pada tahun 1970, 1 April 1970. Kemudian dalam tugas itu saya diberikan tugas sebagai kepala bagian DPRD, kepala bagian tata hukum dan desentralisasi, merangkap juga kepala bagian perumahan. Nah, waktu itu Sekwildanya adalah Pak Arya Wirasuta. Nggih. Ya, betul. Ya, itu perjalanan pertama saya di Kabupaten Buleleng. Saya ditugaskan di Kabupaten Buleleng dari tahun 1970 sampai tahun 1990. Itu. Eh, dari pengalaman itu, saya diminta oleh masyarakat Jembrana supaya selain itu mengabdi di Kabupaten Buleleng sebagai kabupaten pengabdian yang pertama, saya diminta untuk bisa melaksanakan tugas di Kabupaten Jembrana. Nah, sebagaimana diketahui setelah saya bertugas sebagai kepala bagian DPRD, dari tahun 1970 sampai 1976, saya kemudian ditugaskan sebagai sekretaris dewan. Sebagai sekretaris dewan, saya diminta oleh Pak Bupati, ditugaskan oleh Bupati bagaimana waktu itu karena Sekwilda pada waktu itu sudah pensiun, supaya saya bisa menempati tugas sebagai Sekwilda tingkat 2 Buleleng. Kemudian saya dilantik pada tanggal 1 Januari tahun 1980 sebagai Sekwilda Buleleng sampai dengan tahun 1990. Akhirnya setelah itulah saya diminta oleh masyarakat Jembrana untuk bisa melaksanakan tugas di Pemda tingkat 2 Jembrana pada tahun 1990. Ada pengalaman menarik tidak di Kabupaten Buleleng? Ya, pengalaman yang menarik bagi saya, ya karena dengan teman-teman sering ke sembahyang ke pura-pura itu, terkesan saya adanya pura-pura yang lokasinya hanya ada tamu Mandala saja. Jadi Nggih. tidak ada Madya dan Niste Mandala. Kemudian saya merencanakan untuk merenovasi Pura Pulaki
di Singaraja itu, sehingga akhirnya Pura Pelaki itu tidak hanya ada Utama Mandala saja, tapi juga termasuk Madya dan Niste Mandala. Jadi dan sebagai arsiteknya adalah Ide Bagus Tugur. Beliau bekerja di Dinas PU Provinsi Bali. Nah, waktu itu beliau merencanakan pura itu sesuai dengan apa yang ada, yaitu hanya Utama Mandala. Kemudian gambar-gambar itu saya beritahukan bahwa bagaimana caranya supaya di samping ada Utama Mandala juga ada Madya dan Niste Mandala. Kalau beliau mengatakan kalau ada Madya dan Niste Mandala itu nanti kena jalannya yang kena. Ya, tidak apa-apa. Nah, jadi kita perluas ke dekat laut karena itu Pulaki kan dekat laut. Ya. Pada waktu itu Kepala Dinas PU Provinsi Bali saya beritahukan yang notabene dia itu orang Toraja ya. Dan itu kemudian sebelum itu saya tugaskan supaya berkoordinasi dengan Menteri PU di tingkat pusat, bagaimana caranya supaya bisa jalan itu kena menjadi bagian daripada Madya dan Niste Mandala. Ya, selama 6 bulan itu ia berusaha itu diberikanlah persetujuan untuk memperluas pura itu sehingga sampai luasnya ke jalan itu sehingga bisa dekat dengan laut. Nah, itulah sebabnya yang di sebelah selatannya itu kan ada batu yang tebing yang tinggi itu, jadi akhirnya jalan itu menjorok ke laut itu, berluas itu, ya, diperluas itu. Jadi akhirnya terbangunlah bangunan-bangunan pura itu dari mulai Utama Mandala, Madya Mandala dan Niste Mandala. Jadi sebagaimana unsur-unsur yang harus kita penuhi sebagai sebuah pura yang sebenarnya harus kita lakukan. Seperti itu. Seperti yang kita ketahui juga dari Ratu Aji Indugosah sendiri itu menjabat selama 2 periode. Ini menandakan sangat luar biasanya beliau untuk Gumi Mekepung, untuk Kabupaten Jemberana. Dan kita juga mau tahu seperti apa pandangan dari Ratu Aji sendiri tentang politik yang dulu dan sekarang. Kalau dulu kita kan zaman Orde Baru itu, jadi semua hal-hal yang kita laksanakan berdasarkan atas undang-undang pemerintah daerah, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 74 tentang pemerintahan daerah, itu di mana pimpinan daerah itu adalah Bupati Kepala Daerah tingkat 2, dibantu oleh Sekwilda, sehingga dengan demikian kerjasama yang terjadi itu sangat hubungannya sangat baik sekali. Memang semuanya sampai sekarang kan juga berorientasi kepada pemerintah pusat, tapi pada waktu itu orientasi kita bagaimana kita menyatukan pemikiran di bidang politik itu, satu untuk suksesnya pemerintahan daerah melalui pemerintah Orde Baru, sehingga dengan demikian segala sesuatunya itu bisa berjalan dengan baik dan lancar dan memberikan kesejahteraan bagi masyarakat
bangsa dan negara. Hmm. Jadi politik itu tidak terlalu menonjol pada waktu itu. Nah, apalagi kalau DPRD pada waktu itu, DPRD itulah yang memilih bupati kepala daerah tingkat 2. Tidak seperti sekarang pemilihan itu melalui pemilihan oleh rakyat. Gitu. Jadi DPRD waktu itu berwenang untuk memilih bupati kepala daerah pada waktu itu. Baik. Hmm. Dan seperti yang kita ketahui pula, di mana Ratu Aji juga merupakan pencetus dari didirikannya Pura Jagatnata di Kabupaten Jemberana. Bagaimana kisahnya hingga Ratu Aji bisa mencetuskan Pura Jagatnata punika? Pura Jagatnata itu dalam pemikiran saya, masyarakat Jemberana itu bukan hanya berasal dari Kabupaten Jemberana saja. Sehingga dengan demikian banyak juga orang-orang yang berasal dari kabupaten lain, sehingga pada waktu Hari Raya Galungan Kuningan, mereka itu tidak hanya kalau semata-mata dia harus pulang ke daerahnya sendiri, ya itu menyulitkan bagi mereka, sehingga mereka cukup dengan mengadakan persembahyangan di Pura Jagatnata ini, karena Pura Jagatnata ini untuk semua umat Hindu yang ada di daerah tingkat 2 Jemberana, walaupun mereka berasal dari kabupaten lain, tapi mereka kebetulan bertugas di Kabupaten Jemberana. Jadi tidak terlalu sibuklah pada waktu itu, dia harus Pulang kampung, pulang seperti kampung ini, sebenarnya. Iya, ini sangat luar biasa sekali. Jadi kalian semua mungkin yang sering melakukan persembahyangan ke Pura Jagatnata, sekarang baru tahu ternyata pencetusnya adalah Bupati Jemberana di eranya, yakni Bupati Jemberana periode yang ke-7. Selanjutnya, pada masa pemerintahan dari Ratu Aji sendiri, saya dengar banyak sekali kesenian-kesenian yang mulai dibangkitkan, seperti napi. Ya, Nike. kesenian itu memang saya mempunyai minat di bidang kesenian, apalagi gong yang berkembang di Jemberana pada waktu itu adalah gong Batu Agung dan gong Tegal Cangkring. Okay. Dari pengalaman itu, gong-gong yang lain belum berkembang pada waktu itu, sehingga saya mempunyai kesan bahwa di sini banyaklah kesenian-kesenian yang langka yang belum dikembangkan sampai waktu tugas saya itu. Kemudian saya kembangkan kesenian leko, kesenian bumbung kepiak itu di Kelurahan Pendem, ya. Kemudian pereret itu di sini di Batu Agung di Geri Penida. Kemudian leko itu kebetulan saya dapatkan ada 2 orang yang sudah umurnya sudah lanjut. Ya, generasi itulah yang akhirnya bisa melanjutkan bagaimana kita bisa mengajak generasi muda untuk melanjutkan kesenian leko itu di Kelurahan Pendem ini. Nah, bumbung kepiak dan bumbung gebyog itu memang bumbung gebyog itu berasal dari bambu, ya, dari bambu yang ditekan-tekan begitu sehingga berbunyi, dan ada penari-penarinya itu. Nah, kalau bumbung kepiak itu di kelurahan di Banjardewasana itu bambunya itu dibunyikan dengan ditekan-tekan di tanah itu dengan suara-suara yang begitu merdu itu yang saya lakukan, sehingga dengan demikian kesenian-kesenian khas Kabupaten Jemberana bisa berkembang sampai ikut juga di dalam
pawai pesta kesenian Bali Pesta itu. Kesenian Bali, betul sekali. Jadi saat menjadi orang nomor satu di Kabupaten Jemberana, saat itu apa ada suka duka yang Ratu Aji rasakan? Bagaimanapun tugas-tugas itu kan tugas-tugas yang sangat mulia yang harus kita wujudkan, tapi tentu ada suka dukanya juga. Bagaimana kita dengan masyarakat itu menyatukan diri, membangun Jemberana, dan sampai di tempat-tempat yang harus kita bangun, seperti halnya di daerah-daerah yang belum terjangkau oleh sarana prasarana, misalnya daerah-daerah seperti di sini antara Desa Batu Agung dan Banjaranyar ini belum ada jembatan, maupun di tempat lain belum ada jembatan, sehingga menyulitkan bagi masyarakat untuk menyeberang melalui sungai, dan itu saya buatkan jembatan, sehingga perjalanan masyarakat di bidang ekonomi, sosial, dan budaya itu dapat berkembang dengan baik. Jadi masalah perhubungan antar desa itu berkembang dengan baik dengan jembatan yang kita bangun itu dulu melalui Dinas PU Kabupaten Jemberana. Dan untuk itu juga saya membangun Gelongkori di Gilimanuk. Itu ide saya adalah dengan cara bagaimana moto daripada Kabupaten Jemberana itu yang saya bangun, ya Gelongkori di Gilimanuk itu, yaitu ya 4 naga dengan lambang Jemberana itu sebagai bagaimana pintu masuk itu punya ciri khas lain daripada lain di daerah lain itu. Oke. Dan terakhir, kita juga mau tahu seperti apa pesan dari Ratu Aji sendiri untuk generasi muda di Kabupaten Jemberana. Untuk generasi muda di Kabupaten Jemberana, saya harapkan mempunyai kreativitas yang tinggi agar dijaga persatuan dan kesatuan masyarakat, membangun ekonomi, seni, budaya, adat, agama, hingga dengan demikian karakteristik generasi muda kita bisa mendukung pembangunan berlanjut di Kabupaten Jemberana, dan dengan demikian Kabupaten Jemberana bisa diperhitungkan juga di area daerah-daerah kabupaten lainnya yang sudah lebih dulu berkembang. Seperti umpamanya bagaimana kita menghubungkan bagian barat Pulau Bali ini, yaitu di Gilimanuk sampai dengan Tabanan dan Denpasar, supaya daerah-daerah itu bisa dikembangkan, apakah itu bidang pariwisata, seni, budaya, kemudian bagaimana pintu masuk Gilimanuk itu kita bisa jaga dengan baik tuh. Baik, itu tadi. Jadi suksema banget Iya, iya. untuk waktunya Ratu Aji yang sudah berbagi kisah juga, yang sudah ikut juga dalam Gesah Balikau pada hari ini. Baik, itulah tadi bincang-bincang kita bersama Ratu Aji Indugosa SH yang sudah membagi kisahnya untuk kita semua. Terima kasih banyak Iya, Ratu Aji. sama-sama ya. Dan yang pasti untuk Anda jangan lupa untuk like, comment, share, subscribe, dan juga tekan tombol lonceng untuk mengikuti video-video terbaru dari kita. Jangan lupa nantikan gesah kita selanjutnya. Dan yang pasti terima kasih untuk Anda semua. Om Santi 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 Om.